Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustadzah, wabil khusus yang sangat kita muliakan, sahibul bait Bapak Haji Amin SAGMM, dan juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, besan dari Penggarutan, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Zahruddin. Alhamdulillah sehat guru ya. Saya udah seperti orang tua dengan beliau. Wabil khusus yang sangat kita banggakan, kedua mempelai kita, yaitu Ananda Ustadz Abidullah LC dan Ananda Siti Farhan. Kita doakan mudah-mudahan kedua anak kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikekalkan jodohnya, dikaruniai zuriyah yang thayyibah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita menyaksikan kedua anak kita yang telah menyempurnakan sebagian agamanya dengan menjalani sunnah Nabi, yaitu melakukan akdun nikah. Pada hari ini kedua anak kita pasti sangat bahagia. Bahagia nggak Ustaz Abid? Senang? Senang nggak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengennya bahagia bukan hanya hari ini, malam juga Pak. Bahagia terus sampai kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya selaku gurunya Ustadz Abid tentunya pada kesempatan kali ini memberikan pesan. Ananda Abid hari ini resmi menjadi seorang imam. Artinya kalau imam nggak boleh salah, ya. Nanti kalau imamnya salah, makmumnya ikut apa? Salah. Dan hari ini Ananda Siti Farhana resmi jadi apa? Makmum. Kalau nanti imam ada yang salah, kudu diapain? Ditegur. Imam ketika ditegur sama makmum nggak boleh apa? Nggak boleh marah. Karena kedua-duanya pengen ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita Pak ya, jadi imam kalau dibilangin istri gengsi. Betul nggak Bu? Laki kalau dibilangin sama istri rada-rada apa? Gengsi, marah. Kadang-kadang istri begitu juga. Dibilangin sama suami, jangan pergi, jangan ke sono, dia meluyur juga. Itu istri makmum yang tidak mau ikut apa? Imam. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, karena itu Ananda Abid dan Ananda Siti Farhan, ada satu doa yang diajarkan oleh Allah, surah Al-Baqarah ayat 201. Kalau ingin terus bahagia, bahagia di dunia, bahagia di mana? Akhirat. Pengen gak? Di dunia senang, di akhirat juga apa? Senang.
Ada satu doa yang Allah ajarkan supaya kita hidupnya di dunia bahagia, di dunia senang, di akhirat bahagia, di akhirat senang. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sering banget ini, ya Bu ya. Kita berdoa dengan baca ini paling sering, tapi kadang-kadang kurang kita resapi. Terus minta sama Allah, jadikan doa ini doa sapu jagat, doa yang tidak pernah kita tinggal setiap hari. Karena kita pengen hidup kita, Ananda, Abid, dan Siti ini bukan hari ini aja bahagia, tapi sepanjang perjalanan pernikahannya terus bahagia. Karena orang nikah, orang berumah tangga sama seperti orang menyeberangi lautan. Ada ombak, ada angin, ada panas, ada dingin, banyak kerikil-kerikil. Kalau tidak kita sandarkan kepada Allah, maka kita tidak selamat dari perjalanan itu. Para bapak hadirin sekalian, kenapa nih Allah kasih doa ini buat kita? Karena menurut asbabun nuzulnya, dulu ada sekelompok orang ketika berwukuf di Arafah, mintanya hanya dunia. Ya Allah, turunkan kami hujan. Ya Allah, berikan kami rezeki, kebun-kebun kami biar pada subur. Nggak ada waktu itu di Arafah orang berdoa minta untuk akhirat. Makanya Allah tidak suka dengan orang yang hanya berdoa untuk dunia saja. Akhirnya Allah turunkan, berdoalah kamu, mintalah kamu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi jangan dilupakan wa fil akhirati hasanah. Kamu harus ingat kata Allah bahwa dunia ini Ananda Abid cuma sesaat. Dunia cuma sebentar. Apalagi sekarang ini lagi corona, dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Ya, kita nggak tahu hari ini kita duduk bareng, tapi mungkin besok kita udah mati. Jadi sebentar. Kenapa yang sebentar ini selalu kamu minta? Bukan kehidupan akhirat yang begitu panjang dan lama. Makanya kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Nah, para bapak hadirin dan hadirat sekalian, karena itu Ananda Abid saya pesan 4 aja, supaya hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Pengen. Yang pertama, orang bisa bahagia dunia, bahagia di akhirat kalau orang ini memiliki al-azwaj as-salihah, memiliki pasangan yang soleh dan solehah, suami soleh, istri solehah, udah tenang. Tapi kalau ada suaminya beledut, ya keluar rumah, katanya ke kantor, nggak tahunya apa, selingkuh, pulang-pulang bukan malah senang di rumah, jadi apa? Berantem. Istri begitu, melugur, kalau dibilangin kagak ngerti, bilangin ngalor, dia pergi ngidul, pulang-pulang bukan malah bemersakan, tapi malah berantem. Dunia aja udah nggak bahagia karena dua pasangan ini tidak soleh dan tidak soleh. Tapi kalau kedua-duanya mengerti, orang tidak ada, nggak ada yang nggak punya kekurangan. Ananda Abid ada kelebihannya, pasti ada kekurangan. Ananda Siti Farhana ada kelebihannya, pasti juga punya
kekurangan. Itu manusia. Jadi kalau nanti Nanda Abid Siti nggak bisa masak ya, nggak usah protes. Emang itu kekurangannya umpamanya. Nah, setiap orang pasti punya kekurangan. Maka karena itu jangan pernah lihat kekurangan seseorang, tapi lihatlah kelebihannya. Kalau kita lihat kelebihan, kita bersyukur, alhamdulillah saya punya istri begini kelebihan. Saya punya suami begini kelebihan. Jadi kita senang. Tapi kalau dilihat kekurangannya, deh ngaco gua deh nikah. Begitu ya. Karena kita lihat apa? Kekurangan. Nggak ada orang yang tidak sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Baik yang baru maupun apa? Yang lama. Apalagi yang lama udah kelihatan semuanya dah. Ya kan? Jeleknya udah apa? Kelihatan semua. Nah, itu pasangan yang soleh dan soleha ini yang akan membentuk keluarga yang bahagia. Kemudian yang kedua adalah memiliki al-aulad al-abrar. Orang bisa bahagia kalau dia punya anak yang baik-baik. Apalagi Bro Zahruddin anaknya apa 8 9 ya. 9 ini ke-8 tadi ya. Saya yakin dulu waktu masih kecil-kecil kalau makan berebutan. Ya, ngomel kagak ngaso-ngaso ya. Kagak dulu kali gitu ya. Anak sekarang kerjaannya ibu-ibu ngomel mulu, HP mulu ya dipegang. Jadi kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, anak-anak baik, itu sudah sebuah kebahagiaan. Jangankan Bu anak kita ngelihat anak orang baik aja, kita udah senang. Karena itu dua anak kita ini jadikan anak yang baik, supaya Guru Zahruddin senang, Pak Haji Amin juga ikut apa? Senang karena dia punya anak yang baik-baik. Dan anak baik ini adalah pahala yang terus mengalir. Ketika orang tuanya sudah kembali ke hadirat Allah ya, maka anak yang baik inilah anak yang terus mengalirkan pahala. Jadi ketika orang tuanya mati, sudah berada di alam barzah, menciptakan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini berat. Berat Bapak Ibu sekalian, pengen punya anak yang baik. Apalagi di zaman sekarang, belajar pakai daring. Ibunya udah bosan ngomel dulu. Ya, habis dari sekolah yang ngerjain siapa? Emaknya. Anaknya main HP. Ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, pengen hidup bahagia dunia dan akhirat. Al-amwal al-halal. Jadi kalau punya harta yang halal, itulah sebuah kebahagiaan. Karena nanti Ananda Abid ketika mencari nafkah, ada satu butir beras dibeli dengan tidak halal, dicari dengan tidak halal, istri harus tanya, ya halal Pak, halal. Karena yang halal itu akan membuka pintu surga. Tapi kalau ada yang kita makan walaupun hanya sebutir jengkol tidak halal, itu yang menghalangi doa kita tidak dikabul. Itu yang menghalangi pintu surga tertutup. Padahal kita pengen bahagia dunia dan bahagia di mana? Akhirat. Jadi kalau pengen dua-duanya bahagia, maka berusaha untuk mencari pencarian yang apa? Halal. Itulah kunci kebahagiaan. Kadang-kadang istri mah nggak mau tahu, pokoknya gua dikasih duit sama laki, apa halal apa kagak itu ya. Ya akhirnya kita ngikut-ngikut ya Bu ya. Suami juga harus betul-betul sayang. Makanya kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, begitu kata Allah. Pelihara, jaga dirimu, jaga keluarga
apa? Api neraka. Istri, anak yang nggak tahu asal usul harta yang dicari oleh suami, yang haram dimakan, yang halal dimakan, akhirnya istri dan anak ikut masuk ke dalam neraka. Ini na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, supaya kita hidup bahagia dunia dan akhirat, cari ridho Allah. Cari ridho Allah. Di mana ridho Allah? Ini keduanya. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Maka walaupun besok udah berumah tangga, punya rumah tangga sendiri, orang tua jangan dilupai. Nanti karena terlalu cinta sayang sama bini, orang tua datang kagak dilayani, nggak dihormati. Padahal itu kunci apa? Surga, sebuah kebahagiaan. Ananda Siti hari ini imannya Ananda api. Jadi besok-besok kalau mau kemana-mana izinnya, ridhonya, ridho suami. Jangan lagi ngikutin apa? Atau jangan lagi dikit-dikit ngadu sama orang tua. Maka ngadulah sama siapa? Sama suami. Karena ridho suami lebih utama daripada ridho orang tua. Karena itu ini kunci yang membuat kita bahagia. Kita semua pasti punya orang tua, dan kita semua sekarang sudah jadi orang tua. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa berbuat baik sama kita? Tergantung kita seberapa besar berbuat baik sama orang tua kita. Birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada orang-orang tua kamu, pasti nanti anak-anak kamu akan berbuat baik sama kamu. Ya, jadi ini kuncinya ya. Ridho orang tua adalah sumber kebahagiaan. Apalagi masih utuh ya. Emak masih ada, bapak masih ada. Apa ngapain datangnya doain. Kita minta doanya. Karena orang yang masih punya orang tua masih punya jimat. Jimat apa? Jimat doanya. Doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa wali, doa kedua orang tua. Kalau kita udah nggak punya orang tua baru terasa, udah ada yang hilang, yang doain kita udah ada yang hilang. Tapi kalau masih ada apa laporan minta doa, ada apa laporan minta doa. Orang tua mah istilahnya nggak diminta juga pasti apa? Pasti didoakan. Karena ini kuncinya, kunci kebahagiaan dunia. Kunci kebahagiaan akhirat adalah doanya orang tua. Besok Ananda Siti, kalau Ananda Abid ngasih sesuatu sama emak bapaknya, gak boleh cemburu. Ya, gak boleh cemburu. Karena itu memang begitu. Jadi kalau suami punya harta, punya rezeki, suaminya ngasih ke orang tuanya, istri gak boleh cemburu, gak boleh pelit. Kadang-kadang istri lupa, ya kan? Dari mana ini Ananda Abid dilahirkan? Dari orang tuanya. Karena itu rezeki Ananda Abid, di situ juga ada rezeki orang tua. Kadang-kadang ada bu ya, istri ketika suami ibu umpamanya mau ngasih ke orang tuanya ngumpet-ngumpet, takut bininya apa? Marah. Ada yang begitu bu? Gak boleh tuh, ya. Jadi gak boleh. Itu bukan istri solehah namanya. Ya. Kalau perlu istri, Pak, nyak duluin, ya kan? Karena adanya suami ibu, ya itu karena ada ibunya. Nanti kalau ibunya udah nggak ada, ibu yang dibagi lagi. Kali ada, ayo kita puaskan. Kadang-kadang kita nggak begitu bu ya. Jadi emaknya mulu dibagi, bagi itu kita, ya kan? Emaknya mulu dibagi. Kebetulan kalau saya mah bu, emang emak saya doang nggak ada ya. Jadi kan tinggal mertua doang. Ya kan nggak mampu udah jadi mertua, udah jadi gitu ya. Yang penting ibu sekalian, ibu-ibu terutama anak-anak minta izin sama suami. Insya Allah kalau suaminya soleh,
istri melakukan yang baik, nggak ada kata lain kecuali dia diizinkan. Ya kan? Peduli sama orang tuanya, peduli sama mertuanya. Ini sudah menjadi orang tua. Mertua orang tua. Anda Abid berterima kasih nih sama Pak Haji Amin. Berkat ada Pak Haji Amin, Ananda Abid jadi menikah. Coba kalau nggak ada orang tuanya, ya kan? Maka orang tua dalam Islam itu ada 3, yang melahirkan, yang menikahkan, yang mengajarkan. Kadang-kadang ya, sama guru songong, kadang-kadang sama guru juga mau ngomongin, kadang-kadang begitu ya. Padahal dengan sebab ada guru kita bisa masuk surga. Kalau disuruh pilih mana yang lebih mulia, orang tua yang melahirkan, orang tua yang menikahkan, apa orang tua yang mengajarkan? Mana yang lebih mulia? Kalau dalam kitab taklim itu guru lebih mulia posisinya. Ya, karena itu nanti Nabi sama orang tua yang melahirkan dia tetap baik, sama mertua tetap baik, sama guru juga tetap baik. Makanya dalam kitab taklim disebutkan ada seseorang itu ketika dia pergi ke satu kampung melewati rumah gurunya nggak mampir, ketemu. Kenapa kamu nggak mampir ke rumah saya? Kata anak itu, kuntu masgulan li khidmatil walidah. Gitu jawab. Guru mohon maaf, saya repot masih ngurusin ibu saya. Saking repotnya ini, apa yang nggak mampir ke rumah siapa? Guru. Kata gurunya apa? Kamu akan berkah umur kamu karena kamu telah berbuat baik sama orang tua kamu. Tapi kamu tidak berkah ilmu kamu karena kamu tidak berbuat baik sama guru. Artinya apa? Nabi kalau pengen berkah umurnya, maka kedua orang tua ini terus dilayani dengan baik. Kalau pengen berkah ilmunya, maka sama guru dia baik dengan berbuat baik sebaik-baik. Kalau perlu apa? Yu'tihim syai'an, gitu kata kitab ta'lim. Berikan sesuatu buat guru supaya ilmu kita terus menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya kira itu saja. Mudah-mudahan kedua anak kita ini, saya katakan tadi, jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan buat Ananda Abidullah dan Siti Farhana, sehat selalu, panjang umur, dikaruniai zuriyah-zuriyah yang soleh dan solehah, kekal jodohnya sampai tutup mata. Ya, dalam rumah tangganya langgeng-langgeng aja. Insya Allah mudah-mudahan. Dan kita doain juga guru kita, Guru Kiai Ahmad Zahruddin, sehat dan panjang umur, ya, biar terus bisa menyaksikan putra putrinya, dan juga buat Pak Amin juga terus sukses berkah dunia dan akhirat. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.